Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1 yaitu kelompok media komunikasi persuasif. Saya Nadaya Syakila dan teman-teman saya Aldania Nursyifa, Marsyanda Adelia Putri, dan Zalfa Belladonna. Di sini saya akan menjelaskan apa itu media. Media diartikan sebagai suatu perantara dari sumber pesan kepada penerima pesan. Media juga dijadikan sebagai wadah suatu pembelajaran bagi setiap orang, sehingga seseorang tersebut dapat menerima suatu informasi. Tanpa adanya media komunikasi, tidak akan bisa tersampaikan karena media merupakan suatu aspek setting yang ada di dalam komunikasi. Lalu saya akan menjelaskan apa itu konvergensi media. Menurut Henry Jenkins tahun 2006, konvergensi media merupakan aliran dari konten pada platform media, kolaborasi industri dengan platform media, dan inovasi dari platform media baru. Lalu saya akan menjelaskan terdapat dua perspektif Schwartz dalam penggunaan media. Yang pertama ada the evoke recall atau resonance model, dan yang kedua ada the transportation atau teaching model. Masuk ke dalam model yang pertama yaitu the evoke recall or resonance model. Model ini bertumpu pada gagasan bahwa lebih baik mengeluarkan pesan dari penerima daripada mencoba memasukkan pesan ke dalamnya. Yang artinya, hal ini bergantung pada serangkaian pengalaman dan kenangan yang dimiliki oleh target audiens. Model ini terdiri dari verbal script, yaitu pesan dalam kata-kata yang kita lihat atau dengar. Tapi yang lebih penting, naskah ini lebih dari sekedar informasi atau kata-kata yang diingat. Selanjutnya yang kedua yaitu the auditory script, yaitu bahasa yang dapat menunjukkan kuat atau tidak. Jadi menurut Schwartz, elemen pesan yang paling kuat dan persuasif atau yang disebut kabel responsif memiliki kemungkinan besar akan ditanggapi. Misalnya, perasaan bahagia ketika kita sedang merayakan tahun baru. Maka yang terdengar adalah bunyi trompet, bukan dengan kata-kata tentang tahun baru. Lalu yang terakhir yaitu the side script atau skrip visual, yang berfungsi sebagai sumber penting dari pengalaman. Cara lain skrip visual memberi isyarat yaitu dengan menggunakan berbagai sudut kamera dan gerakan serta pengeditan visual yang terampil. Selanjutnya, the transportation or teaching model. Jadi, model transportasi ini menggunakan prinsip mentransportasikan sesuatu. Maksudnya adalah mengambil dari keseluruhan dan memasukkannya ke yang lain tanpa perubahan. Hal ini tentunya sangat sulit karena setiap orang memiliki skema dan cara belajar yang berbeda. Model transportasi ini berguna dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang didefinisikan dengan baik. Selanjutnya, perspektif McLuhan dalam penggunaan media. Menurut McLuhan, konten pesan yang sama dikirim melalui dua bentuk, yaitu fidelitas tinggi dan fidelitas rendah, yang memiliki arti yaitu tingkat yang lebih besar dan tingkat yang lebih kecil. Bentuk sinyal yang lebih besar yaitu seperti film, biasanya akan menghasilkan sedikit keterlibatan fisiologis atau sensorik dalam mendekod sinyal, serta tidak membutuhkan banyak upaya fisiologis untuk memproses sinyal. Sebaliknya, dengan bentuk sinyal rendah yaitu membutuhkan lebih banyak partisipasi fisiologis untuk memecahkan kode sinyal dan mengumpulkan bagian-bagian menjadi suatu elemen yang bermakna. McLuhan juga menyebut high fidelity dan low fidelity dengan hot media dan cool media. Hot media memiliki high fidelity sinyal. Hot media juga mudah untuk dipahami tanpa harus membutuhkan partisipasi yang tinggi dan hanya membutuhkan sedikit usaha untuk melakukan proses informasi. Contoh dari hot media yaitu film, foto, buku, dan digital audio. Cool media memiliki low fidelity sinyal. Cool media juga memang sulit untuk dipahami dan membutuhkan usaha yang besar dari indera dalam memproses informasi. Contoh dari cool media itu televisi, telepon, dan layar komputer. Kemudian agenda setting teori. Agenda setting teori ini menyoroti dan memberitakan secara berulang kali. Lalu hal ini membuat audiens melihat berita tersebut secara terus-menerus dan pada akhirnya audiens menganggap bahwa berita yang disampaikan secara terus-menerus tersebut merupakan suatu berita yang penting untuk diikuti perkembangannya.
study case-nya, yaitu pada 6 November 2020, video tidak senonoh beredar di Twitter dan menghebohkan jagat media sosial karena diduga perempuan yang ada di dalam video tersebut mirip dengan artis Gisela Anastasia. Pada awalnya Giselle tidak mengakui bahwa sosok perempuan yang ada di dalam video tersebut adalah dirinya. Tetapi pada akhirnya Giselle mengakui bahwa wanita yang ada di dalam video tersebut adalah dirinya dan juga seorang lelaki yang berinisial MYD. Video tersebut tersebar karena salah satu ponsel pribadi milik Giselle sempat hilang dan diduga disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan pelakunya menyebarluaskan data pribadi milik Giselle ke internet. Pada tanggal 29 Desember 2020, Giselle resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa Giselle mengakui dirinya lah yang ada di dalam video tersebut. Selain Giselle, Michael Yukinobu Diveres, pria yang diduga ada di dalam video tersebut, juga ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, case analysis. Dapat kita ketahui bahwa kasus Giselle dan pria yang berinisial MYD banyak sekali diberitakan oleh berbagai media, mulai dari siaran televisi, platform media online, dan juga media sosial. Secara tidak langsung, karena banyak media memberitakan dan menayangkan secara berulang-ulang tentang kasus video pornografi yang melibatkan artis Giselle, tanpa kita sadari media menggiring audiens dengan menayangkan berita tersebut secara terus-menerus sehingga audiens menganggap berita mengenai kasus Giselle itu dinilai penting. Berdasarkan hal ini dapat kita ketahui teori agenda setting bekerja dengan menggiring audiens untuk terus mengikuti berita tentang kasus video pornografi yang melibatkan artis Giselle yang dianggap penting dan menjadi topik yang menarik untuk dibahas pada media. Maka masyarakat sebagai audiens juga akan berpikiran sama dan menganggap bahwa berita yang ditayangkan itu penting. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari pembahasan di atas adalah dalam menggunakan media dan juga internet, seseorang bisa disuguhkan oleh apa yang mereka sukai. Dan jangkauan dari internet saat ini sangatlah luas. Manusia dari berbagai negara bisa mengetahui dan juga mengenal satu sama lain. Menurut teori agenda setting, berita atau topik yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh audiens. Karena jika media telah memfokuskan pada satu berita dan mengabaikan berita yang lain, maka sebenarnya hal tersebut dibentuk atau diarahkan dengan apa yang dipilih oleh media untuk ditayangkan. Seperti halnya kasus Giselle dan MYD yang dimana media mengemas berita tersebut dengan teori agenda setting yang membuat audiens menjadi fokus dan menganggap berita tersebut merupakan berita yang penting untuk diikuti. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.